Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan mengulas isi dari kitab Imdadul Fuad, kitab yang ditulis oleh Muhyiddin Ba'alawi asal India, yaitu Abdul Majid. Kitab ini kitab yang berfokus membahas terkait keutamaan Habib Abdullah Al-Haddad dan juga membahas keutamaan amalan-amalan Habib Abdullah Al-Haddad serta membahas rotib milik Abdullah Al-Haddad, padahal rotib itu mirip sekali dengan rotib yang ditulis oleh Imam Rifai. Nah, fokus pembahasan saya ini ada di halaman 55, halaman 56, yang mana pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini menurut saya sangat sombong dan tidak sesuai dengan fakta yang kita lihat saat ini. Redaksinya saya tampilkan di layar sehingga penonton pada saat saya membaca dan saya mengupas isinya, ini penonton bisa menyimak sehingga apa yang saya sampaikan ini atas dasar kitab Ba'alawi itu sendiri dan bukan karena unsur kebencian. Nanti Muhyiddin nuduh saya orang yang benci pada Ba'alawi. Tidak, saya tidak membenci siapapun, tetapi saya membenci ajaran-ajarannya yang terkesan sombong dan merasa paling mulia sendiri. Penonton bisa simak redaksi dari halaman 55, halaman 56 kitab Imdadul Fuad yang redaksinya tampil di layar kalian semua. Wa dzakara radhiyallahu anhu unasan yadda'una annahum fil fadli misla sadati faqala la tusabik man la yusbaku wa illa waqata fi salasi hisolin li annaka la tudrikuhum fayahsulu alaika ta'abus sadidu wal fatihatu bainan nasi wasukutu memang zilatikal lati kunta alaiha. Ini artinya sangat terkesan sombong. Kenapa? Ya karena disinilah mereka merasa klan yang tiada tanding dan tiada banding. Kita terjemahkan redaksi tadi. Terjemahannya adalah, dan beliau Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan tentang orang-orang yang mengaku bahwa mereka setara dengan para asadah, atau dalam hal ini berarti para Habib Ba'alawi dalam hal keutamaan. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad berkata, janganlah engkau berlomba dengan orang yang tidak bisa dikalahkan. Jika tidak, engkau akan jatuh ke dalam 3 perkara. Karena engkau tidak akan mampu mengejar mereka, maka engkau akan tertimpa keletihan yang luar biasa. Itu satu akibatnya. Kemudian yang kedua, akan dipermalukan di antara manusia. Dan yang ketiga, jatuh dari kedudukanmu yang semula. Nah ini kan sombong. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini bicara ada orang yang merasa punya keutamaan selevel dengan para Habib Ba'alawi. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini berkata, janganlah kamu mencoba berani-berani mendahului orang yang tidak bisa didahului. Ini artinya apa? Bahwa orang-orang Ba'alawi ini merasa sebagai klan termulia di dunia. Bahkan
Tidak ada satupun dari klan manapun yang bisa menandingi keutamaannya. Mereka mengatakan la tusabik man la yusbaku. Kamu jangan berani mencoba melawan orang yang tidak terkalahkan. Jadi mereka itu merasa klan yang tidak bisa dikalahkan dalam sisi keutamaannya. Nah, keutamaan di sini meliputi beberapa unsur. Meliputi nasabnya yang katanya tersambung ke Rasulullah yang tersoheh di dunia. Kemudian meliputi keilmuannya. Kemudian meliputi akhlaknya yang seperti akhlak Nabi. Nah, apa yang disampaikan Habib Abdullah Al-Haddad yang kemudian ditulis oleh muhibinya dalam kitab Imdadul Fuad, kalau kita bandingkan dengan fakta yang terjadi, ini berbalik 180 derajat. Mereka yang mengatakan mereka itu klan termulia di dunia, tidak bisa dikalahkan, kemudian sisi keilmuannya paling unggul, akhlaknya juga seperti akhlak Nabi, tapi yang kita lihat justru mereka menampakkan kesombongan, mereka merasa paling alim tapi ilmunya minim, mereka akhlaknya berbalik 180 derajat dari akhlak Nabi. Jadi omong kosong doang, tidak sesuai dengan fakta. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad itu kan mengatakan, jika kamu masih ngotot tetap pengen menandingi keutamaan orang-orang Ba'alawi, maka kamu akan jatuh ke dalam 3 hal. Yang pertama, engkau tidak akan mampu mengejar mereka. Jadi walaupun kita bersusah payah mengejar keutamaan orang-orang Ba'alawi, ini kita sampai kapanpun katanya tidak mampu. Nah, karena kita tidak mampu, maka engkau akan tertimpa keletihan yang luar biasa. Jadi bahasa sekarangnya ini gini, sudah kejar saja keutamaan keluarga Ba'alawi sampai modar pun kamu tidak akan mampu menandingi keutamaannya. Nah ini kan merasa klan superior, klan yang tiada tanding dan tiada banding. Kemudian jika engkau masih ngotot pengen mengejar keutamaan orang-orang Ba'alawi, maka justru kamu akan dipermalukan di antara manusia. Jadi kita mengejar orang-orang Ba'alawi dalam sisi keutamaannya, apalagi sampai menghina, apalagi sampai mengoreksi, maka kita justru akan dipermalukan oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, jika kita masih ngotot mengejar keutamaan orang-orang Ba'alawi, sementara keutamaan mereka, kata Abdullah Al-Haddad, ini tidak bisa dikejar, maka kita akan jatuh dari kedudukan yang semula. Kita akan menjadi hina dina. Ini kan pernyataan yang sangat sombong semacam ini, pantaskah mereka itu benar-benar keturunan Nabi? Sementara mereka itu menganggap klan mereka adalah klan yang paling unggul di antara klan-klan yang lain, bahkan dari sisi keutamaannya itu tidak ada yang sanggup menandingi. Walaupun ketika kita melihat kabib-kabib yang ada di Indonesia ya ilmunya gitu-gitu aja, ceramah di mana-mana ya yang diobrolin ya keramat-keramat dari moyang-moyang mereka, padahal itu khurafat. Soal keilmuan agama ya kita bisa menguji kok. Wong saya sudah sering meneliti ceramah-ceramah Habib Ba'alawi itu memang tidak berbobot dan tidak bermutu. Tapi mereka merasa sebagai klan yang paling mulia, mereka merasa klan yang paling alim, klan yang tidak ada banding dan tidak ada tanding. Bahkan kalau kita berani-berani mencoba menandingi keutamaan Ba'alawi, justru kita akan jatuh dalam kehinaan. Kita akan mencapai keletihan yang parah. Kita akan dipermalukan manusia. Ini kan doktrin. Menurut saya,
Habib Abdullah Al-Haddad ini sedang mendoktrin seluruh umat di bumi ini agar selalu mengunggulkan klan Ba'alawi, agar selalu menganggap bahwa klan Ba'alawi ini sebagai klan paling mulia di dunia, agar kita selalu menganggap bahwa klan Ba'alawi adalah klan yang paling alim, agar kita tidak berani kemudian mengusik klan Ba'alawi. Nah, ini doktrin orang-orang Ba'alawi tempo dulu untuk mempertahankan keunggulan klannya. Padahal ya klannya tidak unggul, tapi diunggul-unggulkan dan kemudian membuat doktrin sedemikian rupa. Itu satu. Jadi meneliti nasab Ba'alawi tidak hanya dari kitab sejarah saja, tidak dari kitab nasab saja, tetapi butuh dibuka karya-karya Ba'alawi, dibuka kitab khurafat-khurafat Ba'alawi, maka akan semakin tampaklah bahwa Ba'alawi merupakan klan yang sombong, klan yang merasa ada di level tertinggi. Maka yang semacam ini pantaskah disebut sebagai keturunan Rasulullah, sementara ajarannya berbalik dari ajaran Rasulullah? Kita sambung ya, kita sambung redaksi berikutnya. Penonton bisa simak redaksi yang tampil di layar. Wa qala radhiyallahu anhu ma'ada fi hadzal zamani wala ahsanu min tariqati ali Ba'alawi wa qad aqarra lahum bidzalika ahlul yamani ma'a bid'atihim wa ahlul haramaini ma'a syarafihim wa ma baqiyal mufadhalatu illa bainahum ba'duhum ba'dha wa hiya tariqatun nabawiyatun wala yastamitu ba'duhum illa min ba'd fa in hasala lahum madadun min ghairihim fa huwa biwasitati ahadin minhum. Artinya, dan Habib Abdullah Al-Haddad berkata, tidak ada lagi di zaman ini dan tidak ada yang lebih baik daripada jalan Ba'alawi. Nah ini, jadi mereka menganggap bahwa torekoh Ba'alawi ini torekoh yang paling unggul dan tidak ada yang sanggup menandingi keunggulan torekoh Ba'alawi. Ini perlu catat, dari redaksi ini sudah sangat jelas bahwa Abdullah Al-Haddad itu menganggap torekoh Al-Ba'alawi adalah torekoh yang paling unggul. Tentu dengan menganggap torekoh mereka adalah torekoh yang paling unggul, maka secara tidak langsung mereka menganggap torekoh-torekoh lain ini tidak seunggul torekoh Ba'alawi. Sombong tidak? Ini tentu sombong. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik, ya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian, hal ini telah diakui oleh penduduk Yaman meskipun dengan bid'ah mereka dan penduduk dua tanah suci yaitu Makkah dan Madinah meskipun dengan kemuliaan mereka. Jadi keunggulan torekoh Ba'alawi ini sudah diakui oleh dunia luas, baik di dunia setempatnya atau di negeri Yaman itu sendiri maupun di kota mulia yaitu Makkah dan Madinah. Apa yang dikatakan Abdullah Al-Haddad ini mencerminkan bahwa mereka benar-benar merasa sebagai klan superior, baik dalam sisi keutamaan nasabnya, baik dalam sisi amalan-amalannya. Terbukti mereka mengatakan bahwa torekoh Ba'alawi ini torekoh yang sudah secara luas diakui keunggulannya, baik di Yaman itu sendiri maupun di kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Luar biasa. Kemudian, tidak ada lagi perlombaan atau perbandingan kecuali di antara mereka sendiri. Jadi, kalau soal saingan ini mereka bisanya dengan sesama klan. Artinya, si A lebih unggul dari si B lebih unggul dari si C. Ini khusus ada di lingkaran klan Ba'alawi sendiri. Kalau dibandingkan dengan klan yang bukan dari Ba'alawi, loh mereka tetap sudah paling unggul. Jadi
Kalau soal membandingkan mana yang lebih unggul, mana yang tidak, ini khusus ada di lingkup Ba'alawi saja. Kalau Ba'alawi dibandingkan dengan klan-klan lain, apalagi dengan yang bukan keturunan Nabi, ya Ba'alawi sudah ada di level tertinggi. Ini maksudnya begitu. Jadi urusan perlombaan mana yang lebih baik, mana yang lebih alim, itu khusus di lingkaran Ba'alawi saja. Kalau dibandingkan dengan di luar Ba'alawi ya sudah tidak selevel katanya. Sudah pasti unggul. Ini Habib Abdullah Al-Haddad yang mengatakan. Kemudian, ia adalah jalan kenabian dan mereka tidak mengambil bantuan kecuali dari sesama mereka. Jadi, orang-orang Ba'alawi ini merasa Torekoh Ba'alawinya ini merupakan jalan kenabian. Sehingga pantas ketika mereka menganggap Torekoh Ba'alawi lah Torekoh yang paling unggul. Kita bahas di sini di jalan kenabian. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Ba'alawi selalu ada di jalan kenabian. Nah, ketika mereka mengaku ada di jalan kenabian, tentu mereka mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, mereka mengikuti akhlak Rasulullah, mereka membenci dari kesombongan, mereka tidak hubud dunia. Harusnya begitu. Tapi pada faktanya, orang-orang Ba'alawi yang kita lihat di Indonesia, hubud dunia, cinta dunia, kemudian cinta kehormatan, cinta kedudukan. Terbukti mereka takut kehilangan nasabnya dan takut kehilangan mukibinya. Kemudian jika mereka merasa berada di jalan kenabian, mereka berarti orangnya ramah, orangnya santun, orangnya merendah. Tapi faktanya kan tidak. Mereka sombong, membanggakan nasabnya, kemudian merendahkan klan lain, bahkan merendahkan orang-orang Indonesia. Mereka minta dihormati tapi tidak mau menghormati. Jadi apa yang disampaikan Habib Abdullah Al-Haddad yang kemudian ditulis oleh penulis kitab Imdadul Fuad di halaman 55-56 ini bertolak belakang dengan fakta. Jadi omongannya wah, tapi faktanya wih, meleset 180 derajat. Ini berarti omong kosong. Kemudian saya lanjut makna dari redaksi tadi. Dan mereka tidak mengambil bantuan kecuali dari sesama mereka. Jadi orang-orang Ba'alawi itu tidak bakal meminta bantuan kecuali dari klannya sendiri. Entah itu bantuan soal keilmuan, entah itu bantuan soal materi tentunya kan. Ini tidak bisa dipegang ucapan semacam ini. Terbukti mereka ya biasa dawir, mereka ya biasa ngaji di pondok-pondok pribumi. Terbukti mereka butuh bantuan dengan orang pribumi dan mereka juga butuh penghidupan dari orang-orang pribumi. Nah, apa yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, dan mereka tidak mengambil bantuan kecuali dari sesama mereka. Jika mereka mendapatkan bantuan dari selain mereka, maka itu adalah melalui perantara salah satu dari mereka. Jadi mereka itu merasa tidak akan mungkin mendapat bantuan dari selain klan mereka. Kalaupun mendapat bantuan dari yang bukan klannya, itu pun lewat perantara orang yang ada di dalam klannya. Apapun yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dari redaksi awal hingga redaksi saat ini membuktikan bahwa orang-orang Ba'alawi sedang membuat satu doktrin agar umat muslim di bumi ini menganggap bahwa Ba'alawi klan yang paling mulia dan kemuliaannya tidak ada yang sanggup menandingi. Bahkan sesama keturunan Nabi pun Ba'alawi ini tetap ada di level tertinggi. Terbukti mereka mengaku sebagai klan tersoheh di dunia.
Jadi keturunan Rasulullah yang paling soheh di dunia ya Ba'alawi. Ini kan sombong-sombongan menurut saya. Entah Kiai Mukibin atau Mukibin yang kebetulan membuka kitab Imdadul Fuad, kemudian membuka halaman 55 hingga 56. Apa respon mereka? Saya pengen dengar respon mereka itu gimana ketika junjungan mereka Habib Abdullah Al-Haddad ini begitu sombongnya, berani koar-koar bahwa la tusabik man la yusbaku. Jangan pernah engkau mencoba menandingi orang yang tidak terkalahkan. Ini kan sombong. Mereka merasa sebagai klan paling unggul, klan terkuat, klan paling mulia. Mulia dalam sisi kehormatannya karena keturunan Nabi, dan mulia karena keilmuannya, serta torekohnya yang paling lurus. Padahal ya bohong-bohongan, itu hanya omong kosong. Agar apa? Ya agar para mukibin percaya dengan ucapan Habib Abdullah Al-Haddad. Ya kita mau mempercayai sesuatu itu kan melihat fakta dulu. Wong faktanya saja disebutkan mereka orang alim, disebutkan mereka klan mulia, disebutkan mereka keturunan Nabi paling soheh di dunia, tapi satu pun tidak ada pembuktiannya. Mengaku cucu Rasul tersoheh di dunia, diminta tes DNA ya takut, justru mengframing. Mereka merasa berada di jalan kenabian, mereka nyatanya tidak mengikuti ajaran Rasulullah, berarti kan pret. Kemudian mereka merasa utama dalam sisi keilmuannya, nyatanya ilmunya minim, ngaji Al-Quran saja berantakan, menafsiri Al-Quran belepotan, kemudian membaca hadis yang murad marid, membaca kitab ya dari kiri ke kanan. Jadi fakta dan ucapan Habib Abdullah Al-Haddad ini tidak sesuai. Ya, kalau tidak sesuai, berarti memang Ba'alawi itu dari dulu memang sudah menyombongkan diri, sudah merasa sebagai klan terhebat, tapi tidak sesuai kualitasnya. Ya, kita bisa lihat kok. Husain Bagil, omongannya si gede, kayak ulama gede, ngajinya ya berantakan. Berarti kan gaya dan kualitasnya itu tidak sesuai. Bahar Smith gayanya ya luar biasa. Kalau baca kitab itu kelihatannya lihai, tapi ya murad marid, hancur. Baca kitab dari kiri ke kanan ngomongnya, ane lagi lupa, lagi sabku lisan. Apaan? Orang ulama baca kitab dari kiri ke kanan kok sabku lisan, itu nggak ada sejarahnya. Seorang ulama tiba-tiba lupa, ini membaca kitab harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ulama macam apa? Ulama-ulamaan mungkin, tapi kalau ulama beneran tidak bakal lupa cara membaca kitab harus arahnya dari mana. Itu. Nah, kesimpulan dari apa yang saya bahas dari kitab Imdadul Fuad halaman 55-56 yang mengatakan, yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, la tusabik man la yusbaku, ini saya tolak. Karena apa? Sombong dalam ucapannya tapi kualitasnya tidak ada. Kemudian yang kedua, mereka merendahkan torekoh-torekoh selain Ba'alawi, karena mereka menganggap bahwa torekoh Ba'alawi adalah torekoh yang paling utama, torekoh yang paling lurus. Jadi dua poin itulah yang saya kritisi dalam redaksi ini. Dan hendaknya kajian kitab Imdadul Fuad ini menjadikan penonton video ini tambah cerdas, tambah waras. Bahwa orang-orang Ba'alawi yang disebutkan sebagai cucu Rasul ternyata klan yang sangat sombong, klan yang tidak mau merendah, bahkan klan yang merasa sebagai klan superior dan tidak ada tandingannya sampai nanti. Yang kayak gini cucu Rasul, sapi tetangga ketawa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.